Bu, selamat malam semuanya. Walaupun belum jam 7:30 ya, sambil ngobrol-ngobrol dulu. Kita masih ada 2 menit lagi sebelum opening untuk sesi malam hari ini. Kalau ada yang sambil makan, silakan. Saya juga nih, makan belum selesai kan. Open dulu nih. Nanti sambil moderator, sambil makan nanti ya. Halo Pak Joni, apa kabar? Malam. Pak Pak Joni, Yudi, Bu Joni, malam. malam. Masih di Mame, Singapura Pak Joni. masih. Masih ya. Betah nih Pak Joni. Udah betah di sini. Udah betah ya. Eh, Udah apa sudah ada ini apa kalau bahasanya jadi warga negara sana nggak sih Pak Joni? Enggak, belum. Belum Enggak. ya. Berencana Masih Pak Joni. NKRI. Masih NKRI. Cuma tinggal sini aja. Hmm, Anak sekolah sini ya udah sekalian. kalian ya temenin ya. Iya, betul Asik. betul. Oke, Iya, thank you Pak Joni. ya. Di sini pun sudah agak bebas, kemana-mana nggak perlu pakai masker lagi, gitu kan. Oh, udah nggak perlu ya Pak Joni ya? Nggak perlu, nggak wajib, hanya Oh, ke rumah sakit aja, tempat-tempat kesehatan sama bus wajib. Selebihnya hmm. suka hati gitu. Oh, oke. Iya. Hmm. Kalau kita masih ini ya, tapi kalau kita di Indonesia di tempat umum sih apa di tempat terbuka katanya, cuman masih ragu-ragu juga ya. Iya, sekarang ke mall juga nggak perlu pakai, boleh, bebas Oh udah. gitu. Oh, ya, Aman ya. udah pada makan. Tapi ya herannya juga yang terinfeksi juga tidak naik banyak, tetap itu Hmm. aja 1.000-an aja sehari. Jadi udah biasa Hmm. lah semuanya, udah nggak takut mati udah. Udah berani Ya, semua. udah berani semua ya. Oke, Iya. oke. Oke, udah sarapan. Thank you. Selamat malam Pak Joni dan selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat semuanya. Selamat berjumpa lagi di acara Meta Coach Cafe di hari Rabu minggu kedua ya. Biasa hari Rabu minggu kedua kita selalu hadir di Meta Coach Cafe. Dan buat teman-teman yang mungkin masih belum familiar, baru pertama kali ikut di acara Meta Coach Cafe ini, Meta Coach Cafe ini diselenggarakan oleh Meta Coach Foundation Indonesia. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang berkecimpung di dunia coaching, jadi Meta Coach Foundation ini mewadahi para meta coach yang ada di Indonesia, yang dimana kami semua bersekolah di Meta Coach Training System. Dan kita tergabung ke dalam Meta Coach Foundation, dan payung besarnya adalah Institute of Neurosemantic. Dan di Indonesia kita punya satu perkumpulan yang namanya Perkumpulan Neurosemantic Indonesia. Nah, jadi kami hadir setiap bulan dengan Meta Coach Cafe untuk memberikan pengetahuan, informasi kepada teman-teman bagaimana metode, ilmu yang ada kami pelajari di Meta Coach Training System ini dapat dipakai dalam berbagai aspek. Dan malam hari ini salah satu aspeknya adalah aspek service. Nah, dan dibawakan oleh seorang yang expert di dunia service, sudah bukan lagi hitung tahunan gitu ya, tapi boleh dibilang udah di atas 10 tahun gitu ya, yang memang sudah berkecimpung di dunia service dan hari ini membawa bagaimana ilmu yang ada di neurosemantic dan Meta Coach Training System ini dapat dipakai di dalam dunia service dengan judul adalah Red Pill to Get the Matrix of Legendary Customer Service. Keren ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau punya customer service menjadi legend, nah ini penting nih ya, karena sekarang ini bicara tentang jualan, apapun itu pasti perlu melibatkan yang namanya customer service. Karena experience itu menjadi satu hal yang menjadi pembeda saat ini. Kalau kita cuma bicara produk, semua orang mampu menghasilkan produk, tapi apa yang menjadi pembeda gitu. Nah, experience menjadi sebuah pembeda, dan bagaimana customer service kita mampu punya legendary customer service nanti akan dibawakan oleh pembicara kita malam hari ini. Siapakah beliau? Nah, sebelum siapakah beliau, ini ada ground rules dulu ya, ground rules dulu. Lupa saya. Oke ya. Pertama buat teman-teman yang nanti beberapa hal di sesi ini,
adalah untuk menghindari noise selama sesi, pastikan teman-teman dalam kondisi mute. Kalaupun nanti ada yang tidak termute, kami akan meng-mute-kan ya teman-teman dalam selama nanti Bu Gioni akan mempresentasikan. Nah, kalau misalnya nanti jadi prosesnya Bu Gioni akan presentasi terlebih dahulu, akan ada sesi presentasi terlebih dahulu. Bila dalam proses presentasi itu teman-teman sudah muncul pertanyaan, silakan diketikkan ke dalam chat box terlebih dahulu. Nanti saya akan membacakannya, saya akan mensortir, saya akan membacakannya. Jadi saya sebagai moderator akan membacakan dan memfilter. Ya, jadi dan juga kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan yang mau ditanyakan langsung setelah presentasi, silakan. Ya, partisipasi aktif teman-teman akan memperkaya sesi sharing dari narasumber kita di malam hari ini. Karena kadang-kadang apa yang diutarakan dan kemudian pertanyaan teman-teman akan men-trigger, akan mengeksplor knowledge-knowledge yang masih tersimpan oleh narasumber kita. Sehingga eksploratif teman-teman, partisipasi aktif teman-teman akan sangat membantu teman-teman untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengetahuan dari narasumber kita di malam hari ini. Karena mumpung gratis juga gitu ya, dan ada waktu juga gitu. Dan so the last is enjoy the session, be curious and gain insight. Jadi nikmati sesinya, penasaranlah, ajukanlah pertanyaan untuk mendapatkan insight-insight. Oke, ini adalah beberapa ground rules kita di malam hari ini. Dan siapakah narasumber kita di malam hari ini? Ya, narasumber kita di malam hari ini adalah Bu Gioni Wati atau biasa dipanggil Bu Gioni saja. Nggak ada sajanya ya Bu Gioni gitu. Ya. Dan beliau siapa? Di sini ditulis WTC ya, bukan World Trade Center gitu ya, tapi seorang writer, trainer dan juga adalah seorang coach. Dan spesialisasi yang saya tahu di sini ada beberapa, tapi yang paling saya tahu itu adalah memang di service excellence. Beliau sangat kuat di service excellence, plus beberapa hal komunikasi, presentation, supervisory, leadership, dan inovasi. Ya, karena orangnya sangat kreatif sekali. Dan ini beberapa sertifikasi, dan beliau sudah pasti adalah seorang meta coach, karena hari ini sharing di forum Meta Coach Cafe. Jadi beliau adalah seorang meta coach, dan juga ada neurosemantic NLP trainer, dan certified trainer level 4 BNSP. Lalu ya buku nanti. Nah, ini juga teman-teman, karena beliau juga adalah seorang penulis buku, pastikan teman-teman berpartisipasi aktif, karena ada buku yang disediakan oleh beliau untuk diberikan kepada teman-teman yang hadir hari ini. Tapi hanya untuk yang di wilayah Indonesia saja. Karena kalau di luar negeri kayak Pak Joni, maaf, ongkirnya kemahalan. Kecuali nanti dikirim kemana gitu ya, selama di Indonesia kita oke gitu ya untuk kita kirimkan gitu. Ya, oke. Jadi ada buku yang akan disediakan oleh Bu Gioni, jadi nanti akan ada diberikan. Nah, lalu ini beberapa klien yang sudah difasilitasi oleh Bu Gioni. Jadi Bu Gioni sudah puluhan tahun ya. Jadi kalau ikut aktifnya Bu Gioni nanti boleh di IG-nya Instagram, teman-teman dapat lihat aktivitas Bu Gioni, tulisan-tulisan yang sering beliau sharingkan, dan juga terakhir di Kompas ya, Bu Gioni ya, di Kompas beliau menuliskan tentang sayap-sayap patah. Ini satu film yang saya belum nonton, tapi saya dengar itu pengen nonton, cuma belum ketemu waktunya gitu. Nah, jadi kalau di Instagram Gioniwati ya Bu Gioni ya, saya lupa. Bu Gioniwati. Ya, betul, Gioniwati. Ya, Gioniwati. Jadi follow Instagramnya beliau, di sana banyak tulisan-tulisan juga yang beliau posting. Dan beliau saat ini aktif di perusahaannya beliau, yaitu adalah Elevasi. Nah, Elevasi itu apa? Ya, kita lihat. Sorry ya, suaranya nggak ada ya. Saya perlu share sound. Ada kok Yud tadi.
Your aha moment is our precious moment. Jadi tanpa bertunggu lama lagi, untuk terkait dengan materi hari ini, teman-teman sudah ready untuk mendapatkan sharing dari Bu Gioni malam hari ini tentang how to have a legendary customer service berdasarkan dari keilmuan di neurosemantic, the matrix. Ya, so please welcome Bu Gioni. Silakan Bu. Yes, terima kasih Wahyudi Akbar. Terima kasih yang sudah hadir semuanya. Bu Mariani juga menyempatkan hadir. Ya, jadi siaran langsung ini dipancarkan dari Studio Gladiola, Ciputra Hospital, Citra Garden 5. Oke, ya Bapak Ibu, selamat malam. Thank you buat perkenalannya, buat Yudi sudah introduce me. So Bapak Ibu, sebentar. Baiklah, kalau begitu saya ada beberapa file yang perlu saya skip. Jadi ketemu juga buat teman-teman yang sudah pernah ketemu dan salam kenal buat yang baru ketemu. Ya, judul sesi kita malam hari ini adalah Red Pill to Get the Matrix Legendary Customer Service. Jadi memang buat yang mungkin belum kenal dengan neurosemantik, frasa di awal itu agak-agak asing. Apa itu red pill? Apa itu matrix? But I know that legendary customer service is a common words ya yang kita tahu. Jadi semoga apa harapannya Bapak Ibu ketika bergabung untuk mendengarkan sharing malam hari ini bisa terpenuhi, dan ayo kita mulai saja karena materi saya banyak. Jadi saya perlu ngebut. Dan saya izin, saya sudah menyediakan 1 gelas dan 2 botol air minum karena suara saya sedang agak parau dan kering. Saya sedang COVID Bapak Ibu, jadi sedang dapat obat batuk, jadi mulut agak kering. Jadi nanti sesekali kalau sering minum, mohon dimaafkan. Baiklah, ini saya lewati. Ini juga saya lewati, ya tadi sudah ada. Oke, nah, ini dia langsung ke slide ini. Jadi Bapak Ibu, struktur yang selalu kami bawakan para NS trainer adalah kita selalu mengungkap tentang why. Jadi mengapa penting kita mempelajari sesi ini? Lalu kemudian apa sih sesi ini? Dan kemudian bagaimana caranya? Jadi ini 3 hal besar yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Kalau melihat judulnya Red Pill to Get the Matrix of Legendary Customer Service. Jadi pertanyaan yang pertama adalah why Legendary Customer Service? Emang penting belajar tentang customer service yang legendary, yang melegenda. Nah, yuk mari kita langsung aja. Kutipan dari seorang customer service profesional, dia cukup terkenal, dia punya buku juga, namanya David Tuman. Dia bilang apa? Sales without customer service is like stuffing money into a pocket full of holes. Jadi kalau kita jualan, lalu company mengabaikan layanan kepada pelanggan, maka itu kayak kita naruh duit di kantong yang penuh lubang, lubangnya banyak Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi? Bocor. Jadi ketika kita bicara tentang customer service, maka kita nggak bisa membedakan bahwa sales itu beda sama customer service. Kita fokus aja pada sales, tapi terus kemudian kita mengabaikan service. Nggak bisa, karena orang yang sudah datang, pelanggan yang sudah datang kepada kita, dia pasti akan kapok, dia akan pergi. Nah, ini yang disebut bahwa bocor. Saya yakin Pak Joni dengan company besar, hook-nya itu pasti tidak hanya produce, marketing, selling. Pasti ada yang ngurusin service. Demikian juga dengan industri-industri yang Bapak Ibu geluti saat ini, apapun industrinya. Nah, kalau memang ada yang, enggak loh, belum loh. Nah, malam ini nih kita mulai segera bergegas. Ya. Lalu yang kedua, saya mengutip dari, saya baca bukunya Ken Blanchard.
Jadi di dedication page-nya dia bilang apa? Bahwa legendary customer service itu critically to making organization successful. Jadi Ken Blanchett bersama timnya, dia melakukan riset. Dia ngecek company-company yang berjaya, company-company yang umurnya panjang, company-company yang berhasil melewati krisis. Ternyata polanya adalah mereka peduli sama pelanggan. Mereka membangun customer service yang legendary. So this is the reason number 2. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa penting sih kita mikirin legendary customer service? Karena yang terjadi adalah sekarang perubahan yang sangat cepat, Bapak Ibu. Teknologi, kita nggak bisa tahan-tahan teknologi untuk berkembang begitu pesat. Bahkan ketika pandemi terjadi, saya kan masih terus banyak bantu Halo BCA. Halo BCA is my client yang loyal sudah 12 tahun ini, Bapak Ibu. Kita semua tuh sepakat bahwa sebenarnya teknologi yang ada sekarang ini sudah terpikirkan, tetapi bukan untuk sekarang. Nah, tapi karena pandemi ini, maka itu terakselerasi, Bapak Ibu. So, the rapid changes itu nggak bisa dihindarkan. Teknologi. Lalu choices, Bapak Ibu, pilihan-pilihan. Nih, ke dokter aja kita sekarang bisa pilih. Mau tatap muka, apa mau virtual aja. Virtual, coba lihat Bapak Ibu, platformnya banyak banget. Halo dok, apalagi deh, pokoknya mirip-mirip kayak gitu kan. Nah, dan bersyukurnya juga, training pun ada online, ada onsite. Coba kalau hanya ada satu pilihan yaitu onsite, malam hari ini saya nggak bisa hadir. Kalaupun saya hadir, nggak ada yang mau datang, takut ketularan saya. Ya, jadi karena ada Zoom, karena ada choice yang namanya online, so acara ini bisa terselenggara. So ini yang terjadi, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah customer behavior. Jadi perilaku customer ini juga berubah dengan cepat, Bapak Ibu. Ada teknologi, orang beradaptasi, orang terbiasa pakai aplikasi. Tahukah Bapak Ibu bahwa toleransi orang menunggu itu sekarang ini semakin pendek? Saya ingat 2 bulan lalu saya makan di daerah Serpong di sebuah restoran, itu kompleks ruko-ruko gitu Bapak Ibu. Lalu pada saat kami mau keluar dari parkiran, apa yang terjadi? Kok lama ngantrinya? Di depan saya ada sekitar 2-3 mobil ya, tapi kayaknya tidak bergerak gitu loh. Saya sampai bilang ke suami saya, ini kok nggak gerak-gerak ya? Nah, akhirnya kita cari tahu kenapa ya nggak gerak-gerak. Sampailah di depan, di pos parkirnya, ternyata Bapak Ibu, mobil-mobil di depan itu bayarnya masih pakai tunai. Padahal ketika belum ada e-money, belum ada flash, belum ada Breezy, ya kartu pintar e-wallet itu, kita semua bayar pakai cash. Kita menunggu dengan waktu yang sama. Waktu tunggu kita untuk nungguin kembalian dan sebagainya kan bisa diperkirakan. Tapi dengan adanya teknologi seperti itu, kita menjadi nggak sabaran. Ini yang saya sebut bahwa toleransi waktu menunggu semakin pendek, sehingga kita perlu memikirkan kecepatan, fast, ya, responsif itu menjadi krusial di saat ini, Bapak Ibu. Itu customer behavior yang pertama, tentang orang butuh cepat. Lalu yang kedua lagi, orang butuh diperlakukan secara personal, Bapak Ibu. Jadi semakin banyaknya aplikasi, orang pakai. Sebenarnya manusia punya kebutuhan emosi. Nah, itu yang kemudian semakin hilang, dan akhirnya apalagi kalau customer itu membutuhkan tatap muka, kebutuhan untuk diperlakukan secara personal itu menjadi sangat utama. Bahkan aplikasi-aplikasi sekarang, atau kalau kita subscribe Bapak Ibu, kita dapat email penawaran atau promo-promo gitu. Itu kan di depannya ada panggilan kan, hai selamat pagi Kyokmi. Kalau dulu mah kegeeran ya, gila dia nyapa aku loh, dia kata loh, dia nulis email langsung ya ke aku. Kagak lah ya, itu by system diambil. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan emosional, memanggil nama customer, Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang terjadi tentang perubahan perilaku customer. Mereka butuh cepat, mereka butuh personal, dan mereka sekarang ini semakin connected, Bapak Ibu.
Nah, mereka atau kita semua yang saling terkoneksi, coba kita aja di sini ya Bapak Ibu ya, coba ada berapa irisan WA group. Maksudnya gini, misalnya saya sama Bu Chandrani gitu ya, ternyata sama Bu Chandrani kita ada di WA group NLP discussion, ada di grup apa Bu, Face Yoga, ada di grup Patakara. Nah, semua kita saling connected. Dan begitu mudahnya orang untuk menghubungi instansi tertentu. Dulu orang mau komplain, bingung. Ini saya merasa hak-hak saya sebagai pelanggan diabaikan nih. Saya mau komplain kemana ya? Perlu nulis surat, perlu email, perlu bawa amplop, kirim, tempel perangko, kemana? Alamatnya mana? Nyampe enggak ke meja siapa? Dan sekarang betapa mudahnya kan Bapak Ibu, cukup cari account yang officialnya, lalu the power of Akeong. Akeong tahu ya Bapak Ibu ya? Akeong, terus cari nama akunnya, mention deh, langsung ketemu YLKI, langsung ketemu ID, langsung ketemu apalagi YLBH. Jadi Bapak Ibu, kita perlu menyadari ini bahwa ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kemudian ini satu kalimat yang nge-slap banget. Ini ada di materi baku saya di modul service, Bapak Ibu. Jadi Gary Tucker dia bilang begini. Ini perlu kita resapi benar-benar nih. Katanya gini, sekarang ini saatnya untuk bangun dan menyadari bahwa apa yang diharapkan pelanggan hari ini melebihi apa yang Anda lakukan kemarin. Jadi gini Bapak Ibu, let's say kita bilang tahun lalu atau 2 tahun lalu 2 tahun lalu, Bapak Ibu merasa happy karena apa yang kau berikan kepada pelanggan, perlakuanmu kepada pelanggan, standar-standar kualitas layanan yang kau berikan kepada pelanggan, membuat pelanggan happy banget, kasih bintang 5, kasih jempol, keren, gue puas banget loh dilayani di sini. Itu 2 tahun lalu. Terus Bapak Ibu per saat ini, Bapak Ibu masih nyombong. Pelanggan gue 2 tahun lalu happy, puas. Dan sepanjang 2 tahun lalu sampai sekarang, you do nothing, you did nothing. Gak ada improvement Bapak Ibu. Pelanggan yang sama, yang 2 tahun lalu puas, dia datang kembali kepada Anda. Bapak Ibu, harapannya sudah tidak seperti 2 tahun yang lalu. Harapannya sudah lebih tinggi. Sehingga saya selalu katakan bahwa harapan pelanggan always moving. Selalu berubah, dan berubahnya adalah semakin tinggi. So pertanyaannya, apakah kita akan stagnan? Apakah kita akan berpuas diri dengan apa yang sudah kita lakukan di 2 tahun lalu? Pelanggan kita udah jalan-jalan ke kompetitor lain. Teknologi sudah berubah. Customer behavior sudah berubah. Sehingga slapping banget nih, nabokin banget nih si Gary Tucker. Dia bilang apa? Selalu temukan cara-cara yang lebih baik. Bapak Ibu, boleh nggak buka mic-nya sekarang dan kita katakan sama-sama yang bercetak tebal. Ayo, saya tungguin. Biar kamar saya nggak sepi nih, kedengeran suara Bapak Ibu juga. Hitung ya, buka mic-nya. Saya hitung 1 sampai 3. Kita baca yang huruf tebal. 1, 2, 3. Selalu temukan cara-cara yang baik. lebih baik. Baik, thank you. Terima kasih Bapak Ibu udah berpartisipasi. Jadi mengapa tadi ketika Yudi mengatakan saya spesialisasinya di mana? Saya ada di service, saya ada di presentation, communication, sama satu lagi innovation. Jadi saya membekali anak-anak muda dengan program innovation. Karena service itu sekarang sudah bukan lagi tentang 3S Bapak Ibu. Senyum, salam, sapa. Itu udah basicnya basic Bapak Ibu. Kalau maksudnya bukan berarti nggak penting. Tapi kalau engkau tidak melakukan yang basicnya basic itu, waduh parah bener gitu. Karena sekarang sudah naik level sampai ke selalu temukan cara-cara yang lebih baik.
Lebih baik itu berarti nggak melulu tentang keramahan. Jadi yang namanya trainer customer service bukan cuma ngajarin senyum Bapak Ibu. Itu salah satu bagiannya. Senyum 227, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan 7 detik. Ya, ada. Tapi nggak cuman itu. Kita perlu mikirin proses dari bisnis saya ini sudah membuat customer lebih cepat dilayani, lebih simple ketika dia apply sesuatu, lebih mudah, lebih jelas. Pokoknya apapun yang lebih baik gitu. Jadi kita sudah perlu naik level. Jadi mungkin para trainer service juga di sini atau Anda yang supervisor customer service, kita sudah perlu ngajakin tim kita untuk mikirin, nggak cuman pasang muka cantik. Saya nggak bilang good looking itu nggak perlu ya buat frontliners, tapi maksud saya nggak cuman yang cuman nampang Bapak Ibu. Tapi gimana bisa kasih problem solving, gimana bisa kasih masukan ke manajemen. Ini customer kok nggak happy nih, dia gelisah nih. So discuss di internal, apa yang bisa dilakukan untuk memberikan yang lebih baik, untuk bisa menemukan cara-cara inovatif. Wah, saya kalau ngomong materi inovasi udah teru banget juga nanti ya, kapan-kapan. So, Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Kalau kita kan masih di mengapa ya. Nah, jadi apa yang akan terjadi? Customer itu akan keep coming back. Kalau kita peduli sama mereka dan kasih cara-cara yang lebih baik, dia akan datang kembali. Lalu akibatnya ada advertising, ada iklan, MLM. Ini bukan multi level marketing, tapi lewat mulut ya. WOM, word of mouth advertising. Nah, dan itu justru lebih powerful daripada orang salesnya sendiri yang ngomong Bapak Ibu. Lalu kemudian customer bisa jadi promoters juga. Dia bisa ngomongin. Dan apalagi kalau sekarang customer itu punya komunitas-komunitas ya, betapa powerfulnya itu. Become promoters untuk our product, our services. Nah, yang keempat, generate viral media attention, Bapak Ibu. Ini pun kita perlu sadari kekuatan viral, Bapak Ibu ya, the power of kata viral itu keren banget. Dan bisa dibilang sekarang keputusan, saya lupa surveinya, ada angka statistiknya, dan itu semakin naik, semakin besar. Apalagi kalau segmen market kita adalah generasi yang melek internet, melek teknologi, mereka akan mengambil keputusan membeli berdasarkan review yang mereka baca dari internet, Bapak Ibu. So, betapa pentingnya. Engkau pun sudah mulai bisa membangun channel untuk apa? Ketika customermu puas, ketika engkau memberikan layanan yang terbaik, minta mereka review. Sehingga itu menjadi salah satu cara juga untuk generate viral media attention, dan itu bisa jadi promoters juga. Karena banyak keputusan membeli didasarkan pada reviewnya orang yang sudah pernah pakai, yang ditulis lewat internet. Gitu. Dan akibatnya apa? Kesimpulan dari semuanya, why we need to improve our customer service. Kita bangun legendary customer service because, ayo baca lagi yuk yang di bawah, buka mic-nya lagi. Ini kesimpulan terakhir kita. Mengapa penting untuk membangun legendary customer service adalah 1, 2, 3. Great service. Great business. Yes. Jadi yang namanya service yang unggul, yang istimewa, itu akan membangun bisnis yang istimewa juga. Akan sustain Bapak Ibu. Karena nggak bocor tadi customer-nya. Customer-nya keep coming back. Customer-nya nambah. Jadi mereka akan top up. Mereka akan ajak orang lain juga. Jadi kalau saya sering menyebut ada widening, ada deepening Bapak Ibu. Orang bisa belanja lebih banyak. Atau jumlah customer kita, belanjaan orang lebih besar, atau customer-nya nambah banyak. Syukur-syukur customer-nya nambah banyak, setelah itu pun dia akan top up, dia akan belanja lebih banyak. Bisa dibayangkan kan Bapak Ibu, betapa pentingnya great service akan membangun great business. Yes, semoga sampai di sini Bapak Ibu jelas
atas penjelasan tentang why we need to build legendary customer service. Oke ya, so far masih oke. Saya pengen lihat wajah Bapak Ibu nih. Tutup dulu Oke, masih bersama dengan saya. Thank you jempol-jempolnya. Akhirnya saya bisa melihat lengkap. Baiklah, kalau begitu mari kita lanjutkan. Tadi bagian yang pertama tentang why, kita sudah tahu pentingnya. Mari kita akan masuk ke what. Nah, ini nih, mulai saya akan kupas tentang kalau tadi pentingnya kita membangun customer service yang legendary. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya definisi yang customer service yang legendary itu yang seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu, kita lihat nih. Karena saya tadi kalau Pak Yudi bilang Giokni pengalamannya ngajar servis sudah 12 tahun. Tapi sebelumnya di tahun 2000-an awal saya adalah bagian dari tim yang membangun budaya layanannya BCA, Bapak Ibu. Jadi 2000-an awal sebenarnya persaingan di perbankan itu belum ketat, Bapak Ibu. Bisa dibilang ini ada orang BCA nggak ya? Tapi itu benar adanya kok ya. Waktu itu BCA tuh ngerasa masih arogan, Bapak Ibu. Nasabah butuh kami kok, nggak usah ngapa-ngapain juga nasabah datang sendiri. Dana pihak ketiga gede, funding gede, lending lancar, aman, sentosa, comfort zone, Bapak Ibu. Tapi di tahun 2000-an, top management, para leaders, para CEO, mereka sepakat. Nggak bisa kita nggak punya budaya layanan. Nggak bisa kita nggak membangun budaya layanan dari sekarang. Karena yang namanya culture itu perlu dibangun dan itu tidak bisa sekejap semalam kayak bangun Candi Prambanan, Roro Jonggrang gitu ya Bapak Ibu ya. Perlu dibangun dengan telatennya. Sehingga 2000-an awal saya ada di consumer banking di BCA dan bersama dengan atasan saya yang sekarang sudah jadi direktur di BCA Digital, kami membangun budaya layanan, Bapak Ibu. Kami bikin standar layanan yang tadinya nggak ada standar sama sekali, mulai ditata. Frontliners-nya yang berangkat berangkatnya dari top dulu. Jadi saya semakin terkonfirmasi. Hari ini saya discuss juga dengan klien saya dan kami membahas tentang betapa pentingnya top manajemen itu punya kesadaran untuk membangun budaya layanan. Karena kalau yang di bawahnya diajarkan, tapi yang atas tidak buy-in, tidak encourage, tidak give good example, nggak akan bisa jalan, Bapak Ibu. Saya ingat banget di tahun dari sejak saya masuk BCA lah tahun 95 sampai tahun 2005 saya ngelihat yang namanya Pak Yahya Setiaatmaja itu standar penampilannya nggak pernah ada yang lewat, Bapak Ibu. Name tag selalu dipakai pada tempatnya. Itu sudah good example banget. Nggak, orang malu si karyawan yang level paling rendah lihat orang yang paling tinggi aja menerapkan standar layanan. Wow. Luar biasa banget Bapak Ibu, example yang role model yang diberikan. Jadi memang dari atas itu pegang kunci, lalu kemudian di bawah kita mulai bangun. Saat itu saya bantuin untuk bikin standar layanan, untuk frontliners, untuk nanti saya sampai mau cerita ke yang satu lagi. Nah, kalau sampai Bapak Ibu, BCA, saya nggak bilang bahwa BCA satu-satunya yang terbaik ya, karena banyak bank baik, bank bagus juga gitulah. Tapi karena saya tahu banyak, jadi saya akan banyak explore BCA. Jadi Bapak Ibu pernah ngelihat ini nggak? Ternyata BCA itu ada bakso ceker ayam, ada kok ini sama-sama bakso ya. Yang satu saya ketemu itu bubur ceker ayam. ATM-nya tuh ayo toh mampir Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, orang nggak akan nyontek sesuatu yang negatif. Betul? Make sense ya? Orang pasti akan niru-niru sesuatu yang bagus gitu. Sampai dipakai buat pangkalan kaki 5 makanan begini. Dan juga bahkan warna biru BCA dipakai buat color code, buat kode warna Bapak Ibu.
Ya, jadi ada yang jualan di marketplace gitu kan, background foto studio mini, warnanya apa? Biru BCA. Saya pernah ke toko kain di Majestic dan saya bawa contoh kain, terus dia bilang gini, Bu, biru yang ibu mau nggak ada, adanya biru BCA. Dia pikir semua orang tahu menyimpan spesimen, contoh biru BCA itu kayak apa, ya Bapak Ibu. Jadi ya ini memang karena the power of top of mind. Kalau di dunia marketing kita tahu ada penghargaan top of mind, artinya apa? Orang disenggol sedikit ditanya, sebutkan nama bank, langsung tuh keluar BCA gitu. Nah itu berarti BCA sudah jadi brand yang ada di paling atasnya pikiran-pikiran orang, gitu. Nah nih Bapak Ibu nih. Trending topics ya, Satpam BCA diberikan dinilai berikan layanan terbaik, terus komen-komennya lucu-lucu. Ya, selalu merasa diistimewakan walau saldoku keluar masuk secepat kilat katanya ya. Oke, lalu kemudian ini menyoroti dari Satpam Bapak Ibu. Satpam itu di BCA bisa dibilang malah kami sentuhnya terakhir karena Satpam kami pakai outsourcing, lalu mereka bilang begini, jangan kasih training Satpam saya tentang layanan. Karena tugas Satpam adalah pengamanan. Nah, jadi mereka nggak mau tuh Satpamnya diminta tersenyum ramah melayani. Tapi ternyata setelah akhirnya di approach dan mereka say yes dan terjadilah seperti yang sekarang ini kita lihat bahwa Satpam BCA itu memang kerennya luar biasa Bapak Ibu. Saya ngalamin ketika ganti kartu chip kemarin itu saya sampai bilang gini, Bapak kerennya luar biasa. Bapak menjelaskan dengan terstruktur, dengan jelas, Bapak tahu product knowledge. Jadi saya terbiasa kalau lagi dilayani bagus banget, saya akan kasih apresiasi, saya akan kasih kredit, saya akan kasih tahu apa yang membuat dia bagus gitu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh bahwa yang namanya budaya layanan itu sangat perlu dibangun. Lalu apa ini masih belum terlalu ngeh nih. Kalau gitu apa dong ciri-cirinya? Yang disebut dengan legendary customer service itu yang gimana? Satu, customer mendapatkan layanan wow yang konsisten. Artinya konsistensi itu perlu dijaga Bapak Ibu. Kami mengadakan mystery shopper ke tim kami untuk apa? Untuk ngecek di jam-jam kritis seperti apa, konsistenkah frontliners kita ketika di jam-jam yang sepertinya aduh mau makan siang nih, Satpam nih jam 12:05 gitu. Aduh, saya kok belum ada gantian nih yang gantiin buka pintu, terus buka pintunya jadi sempit banget gitu kan. Nah, jadi pengen tahu nih apakah ada layanan yang konsisten, memberikan kejutan-kejutan, hadiah ulang tahun, promo-promo. Nah, itu dia. Wow the customer consistently. Yang kedua adalah giving more value. Saya sudah senggol tadi Bapak Ibu. Artinya apa? Selalu temukan cara-cara yang lebih baik, kata Gary Tucker tadi kan. Sehingga kita nggak bisa berhenti untuk bilang bahwa kita udah yang paling bagus gitu. Kita perlu cek ada teknologi apa lagi nih yang mempermudah. Kita bisa ubah nggak bisnis proses yang ada sehingga bisa giving more value. Saya percetakan dulu mesti datang nganter filenya. Sekarang bisa nggak kirim filenya, upload filenya sehingga mengurangi transportasi. So giving more value, Bapak Ibu, yang kedua. Lalu yang ketiga adalah providing positive customer journey. Memberikan sebuah kesan yang positif di perjalanannya customer. Bapak Ibu, Anda mungkin sekarang datang kaitannya untuk engkau sebagai orang yang memberikan layanan. Tapi bukankah kita semua juga orang yang mendapatkan layanan, alias kita juga adalah customer. Kita ke supermarket, kita customer-nya supermarket. Nah, Bapak Ibu, kita pergi ke supermarket aja, kita punya yang namanya journey. Dari sejak, kok asing nih, ini tuh di mana ya letaknya? Orang browsing, mungkin cari webnya. Itu aja udah satu pengalaman loh. Titik interaksi pertama ketemu dengan aplikasi.
Lalu, oh ya, gue mau pergi nih ke tempat itu. Engkau berjalan, ngeliat, ih mudah ditemukan ya. Titik interaksi kedua, ternyata lokasi ini mudah ditemukan. Lalu kemudian masuk ke dalam parkiran, titik interaksi yang ketiga. Masuk ke lobi, masuk ke area penitipan barang, masuk ke area dry, masuk ke area food, ke area fresh, ke kasir, keluar lagi ke lobi dan ke parkiran. Itu adalah journey, itu adalah perjalanan. So pertanyaannya, apakah di setiap titik interaksi itu kita memberikan yang terbaik untuk pelanggan kita? So pastikan bahwa semua bagian mendapatkan bimbingan Bapak Ibu untuk memberikan layanan yang terbaik. Oleh karena itu, saya yang sekarang sedang kondak di klien, kami Elevasi lagi kondak di salah satu klien kami, cabangnya banyak, dan yang hadir itu semua bagian, bahkan termasuk back office Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa bilang bahwa yang penting itu yang senyum-senyum di depan aja. No, customer itu punya perjalanan, dan semua unit kerja ambil bagian. Semua departemen terlibat berperan penting, walaupun tidak ketemu dengan customer langsung. Kemudian yang keempat adalah standardization. Adanya standarisasi Bapak Ibu, terutama buat layanan-layanan yang punya cabang banyak, ya, punya kantor regional, punya store, punya outlet, ya. Nah, pastikan karena brandmu akan nongol di mana-mana. Ketika orang sudah mendapatkan pengalaman di salah satu cabang, dia dan pengalaman yang positif, dia akan coba cari di cabang lain apakah layanan itu sama. Kalau enggak, maka runtuh sudah. Tapi begitu yang pertama, ih happy aku, puas aku. Ke outlet yang kedua, ih sama puasnya juga. Outlet yang ketiga sama puasnya. Setelah itu dia merem Bapak Ibu, nggak akan lagi nimbang-nimbang. Karena dia sudah merasa bahwa, wah ini berarti sudah benar-benar kompak banget, semuanya standar. Get the idea Bapak Ibu? Saya mau ngecek Bapak Ibu, apakah masih bersama dengan saya sampai di sini? Masih? Oke. Baik, masih ya. Thank you. Yuk kita lanjut. Saya ngebut nih soalnya materinya banyak. Nanti kalau waktunya lebih kita bisa latihan dan tanya jawab ya. Oke. Nah, tadi ya, apa namanya, ciri-cirinya apa legendary customer service. Lalu ada satu nasihat dari Jeff Bezos. Jeff Bezos itu adalah CEO-nya Amazon.com. Dia mengatakan apa? Start with the customer and work backwards. Jadi kita perlu fokus, perhatiin customer kita itu segmennya di mana, profilnya, karakteristik perilakunya kayak apa. Di materi saya tentang apa ya, business agility, saya nge-sharingin tentang business model canvas-nya Alex Osterwalder. Di situ ada 9 kafling, dan yang pertama perlu ditentukan juga adalah tentang customer segment. Jadi Bapak Ibu, yes, engkau perlu menguasai produk, engkau perlu tahu apa yang engkau jual, bahkan engkau perlu ngerti benefitnya apa-apa saja. Nah, tapi benefit itu matching nggak dengan customermu? Sehingga memang kita perlu cari tahu dulu customer kita needs-nya apa, profilnya apa. Baru terus kemudian kita tarik mundur ke belakang. Kita bisa ngapain? Kita bisa ngasih apa untuk customer kita? So, profiling customer itu sesuatu yang krusial. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong customer profile yang sangat spesifik, Bapak Ibu bisa lakukan banyak cara ya, tapi saya nggak akan sharingkan di sini. Mungkin nanti kalau saya bikin training yang komplit, saya akan sharingkan tentang cara-caranya juga. Tapi paling tidak kita ngelihat dari kebutuhan general, ya, kebutuhan general dari customer itu apa. Saya yakin dengan mudahnya kita akan menemukan pada diri kita. Ya, dengan mudahnya kita akan, oh iya bener kok aku memang butuh itu gitu ya, karena kan kita juga customernya supermarket, kita customernya laundry, kita customernya bengkel, salon dan sebagainya, pet shop misalnya. Nah ini dia Bapak Ibu,
Apa kebutuhan customer? Satu, reliability, andal. Yang dijanjikan ditepati nggak? Kebutuhanku dipenuhi nggak? Aku bisa mempercayakan kebutuhanku ini kepadanya atau enggak? Kalau saya butuh laundry, apakah ketika baju kotorku aku taruh, itu akan jadi bersih, akan jadi rapi, akan jadi wangi, tepat waktu, reliable, bisa diandalkan. Yang kedua, assurance, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, assurance itu contohnya gini. Saya mantep. Nih gambarnya aja kan orang kayak yang mau melangkah, tapi terus ada kayak apa ya, seakan-akan kayak mau jatuh, tapi terus ada yang ngejagain gitu. Artinya apa? Saya mantep, saya pasti, saya ngerasa ada jaminan, saya nggak bingung, saya nggak jelas gitu ya. Tetapi saya tahu trackingnya gimana, paket saya nyampe mana, status order GoFood saya sampai di mana, apakah pesanan saya sudah diterima oleh restoran, apakah driver sudah ditemukan dan driver menuju restoran, apakah driver sudah menuju ke tempat kita, jam berapa kira-kira makanan akan nyampe ke kita. Itu assurance, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, ketika engkau menyediakan layanan untuk customermu, apakah engkau sudah membuat gampang untuk customermu tahu statusnya sampai di mana? Merasa aman, merasa terjamin. Itu assurance. Nah, yang ketiga adalah tangible. Tangible ini terkait dengan kebutuhan visual, Bapak Ibu. Penampilan. Jadi kalau kita udah ngomong penampilan, berarti ini urusannya sama frontliners-nya, orang-orang yang melayaninya, ya. Nggak harus frontliners aja sih ya, tapi bisa aja kan supervisor yang turun tangan. Pokoknya orang-orang yang dealing dengan customer. Tapi nggak cuman orang, karena ini kan tangible, bisa juga terkait dengan premises. Premises itu adalah alat kerja, Bapak Ibu. Mejanya, signage-nya. Jadi kalau saya bilang, saya nggak update lagi sekarang, tapi zaman dulu ketika kita mengangkat yang namanya kepala bidang layanan, Bapak Ibu, itu yang namanya checklist yang perlu dia cek. Itu tuh banyaknya luar biasa, Bapak Ibu. Untuk ngecekin tangible aja banyak sekali yang perlu dilihat. Keramik pecah enggak, bohlam lampu, parkiran, pavling block. Jadi banyaknya luar biasa untuk tangible ini. Meja bersih enggak, brosur berantakan atau enggak. Berikutnya empati. Empati itu asalnya dari hati, Bapak Ibu. Jadi empati ini bisa diwujudkan melalui perilaku layanan dari orang, atau people-nya, atau bisa juga dari fasilitas, dari premises, dari peralatan yang dipakai. Contoh, saya lagi di rumah sakit nih, gitu ya. Saya pertama masuk, saya ngecek nih Bapak Ibu, premises. Ini berempati nggak ya sama pasien? Pasien itu kan diinfus, Bapak Ibu. Ini tangan kanan saya aja lagi nggak kuat banget untuk pegang. Sedangkan keran itu kerasnya luar biasa untuk dibuka. So, bagaimana dia now in keadaannya pasien. Waduh, saya bisik-bisik. Lalu kemudian, udah nggak usah banyak-banyak deh yang ini ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, contoh, ya kita perlu kayak memposisikan diri. Kalau aku yang sakit dan aku dengan kondisi badan yang tidak fit gitu ya. So, permudahlah. Kita perlu berandai-andai. Makanya simple thing definisi empati itu adalah now in. Kita now in nggak keadaannya customer. Nah, maka dari itu kenapa penting kita tahu profil segmen customer kita. Ketika kita tahu, oh, customer saya orang sakit, berarti dia punya kendala di kekuatan, di fisiknya. Oke, apa yang perlu ditambahkan? Oh, customer saya bukan yang terlalu melek teknologi, maka aplikasinya perlu seperti apa? Nah, jadi Bapak Ibu, empati itu memang
kita perlu ngertiin kebutuhannya customer. Ya, now in, apa sih yang tepat diberikan untuk mereka? Termasuk juga berempati ketika ada kendala-kendala, ya Bapak Ibu ya. Ini karena cepat banget, ini sebenarnya setiap materi ini dibedah. Ini saya materi setengah hari, Bapak Ibu, materi setengah hari untuk membahas ini semua. Responsiveness ini terkait dengan kecepatan. Sangat perlu untuk menentukan service level agreement. Service level agreement itu adalah oke, saya ngerjain proses ini, saya bisa berjanji mengerjakannya dalam kurun waktu berapa lama. Nah, itu yang disebut dengan SLA. Nah, di BCA itu ketatnya luar biasa, Bapak Ibu. Jadi untuk sampai seorang CSO bisa berjanji, kartu ini akan diganti selama 5 hari. Itu 5 hari itu ada perhitungan mundurnya, Bapak Ibu. Perlu ada proses-proses apa saja dan masing-masing berapa lama. Nah, itu pun setelah dijumlahkan, ditambahkan spare, ketemulah baru 5 hari. Nah, semua unit-unit yang terlibat di dalam proses penggantian kartu, mereka wajib untuk responsif menjaga service level agreement-nya tercapai. Nah, jadi, dan apalagi tadi saya katakan bahwa customer behavior itu berubah sekarang ini, kurang sabar, maunya cepat-cepat. So, betapa pentingnya untuk mikirin, ningkatin responsiveness. Gitu. Oke, semoga dengan ngebutnya saya ini masih bisa ditangkap oleh Bapak Ibu sebelum kita masuk ke how the matrix itself. Masih bisa Bapak Ibu? Masih ngikutin? Boleh kasih love-nya? Kasih jempol juga boleh, thank you Pak Tatan. Pak Tatan dari Bandung ya Pak, teman kakak saya ya. Makasih Pak Tatang sudah hadir. Ya, terima kasih Bu Jenili. Yes, baiklah. Kalau begitu saya lanjut dan saya akan lanjutkan dengan yang ketiga adalah why. Why ini? Kok why? How? Setelah why, what, lalu kemudian how. Gimana caranya? Nah, judul kita kan adalah Red Pill to get the matrix of legendary customer service. Pentingnya customer service yang legendary kita sudah pegang. Lalu apa itu legendary customer service kita barusan bahas. Dan kemudian bagaimana si neurosemantik meta coaching system ini betul-betul relate sekali dan saya merasakan bahwa ini banyak membantu Bapak Ibu. Banyak membantu untuk kita lebih paham apa sih yang kita mau dan apa yang perlu kita review ulang, kita transformasikan dari layanan kita baik sebagai individu maupun sebagai corporate Bapak Ibu. Nah, red pill to get the matrix. Siapa di sini? Coba aku pengen ini aduh, kok lupa bikin polling ya. Coba Bapak Ibu boleh ketik. Ada yang pernah nonton film The Matrix yang tahun 99? Yang pertama, yang Keanu Reeves-nya masih kinyis-kinyis banget. Boleh ketik ketik angka 1 kalau yang pernah nonton. Oke. Banyak juga. Oke. Yes. Pak Jody setengah, artinya lupa-lupa inget ya Pak? Atau nontonnya setengah setelah itu bobo? Lupa ingat. Udah lama. Lupanya 2 kali ya Pak? Ingatnya sekali. Oke. Baiklah, so Bapak Ibu saya kasih background dulu ya sebelum kita akan nonton movie-nya. Jadi film The Matrix ini kan sekarang udah sequel yang ketiga, tapi yang pertama itu tahun 1999 Bapak Ibu rilisnya. Saya kasih settingnya dulu sebentar. Jadi film itu rilis tahun 1999. Nah, dikisahkan di film itu tuh kejadian setting dunia itu di tahun 2199.
ya. Nah, di pada saat tahun 2199, enggak Bapak Ibu udah connect nih. Sekarang ini kan kita 2022 nih. Jadi ceritanya di film itu film yang udah future nih, 2199. Tapi sebenarnya dunia itu rusak Bapak Ibu. Dunia itu rusak. Jadi kenapa rusak? Karena pasca perang antara manusia dan AI, mesin, dan dimenangkan oleh mesin, Bapak Ibu. Dan itu dunia sebenarnya rusak, tetapi manusia-manusia itu dibikin supaya mereka kayak seakan-akan simple thing ya, saya pakai istilahnya, seakan-akan berhalusinasi, seakan-akan hidup di dunia, hidup di New York, hidup di San Francisco seperti keadaan tahun 1999, yang mana masih baik-baik saja. Padahal sebenarnya realnya tidak. So, makanya mungkin kata yang cocok yaitu mereka seakan-akan halusinasi dan mereka tidak melihat kenyataan gitu, tidak melihat kenyataan. Nah, jadi karena seperti itu, maka manusia kan jadi kayak tidak hidup dalam apa ya? Pertumbuhan, pembelajaran, karena ya wes mereka diprogram gitu aja Bapak Ibu ya. Mereka dikatakan terjebak dalam matrix. Nah, kemudian ada orang yang menyadari ini nggak bisa kayak begini nih, masa manusia dibikin kayak begini sih. Nah, adalah seorang yang namanya Morpheus ya. Morpheus ini dia mencari The One ceritanya ya, namanya aja ini film science fiction ya Bapak Ibu ya, jadi perlu sedikit menoleransi common sense gitulah ya. Jadi dia cari seseorang yang disebut dengan The One untuk menolong ceritanya. Nah, siapakah The One-nya itu? Yang terpilih adalah si Neo, si Thomas Anderson yang dimainkan oleh Keanu Reeves. Dia adalah tukang bajak program gitulah, dia pun bertanya-tanya sebenarnya. Lalu Morpheus menawarkan kepada si Neo ini 2 pil ya, menawarkan 2 pil. Yaitu pil apa? Kelihatan nggak ya? Saya udah bikin prakarya ini Bapak Ibu. Wah, dipin, saya bisa dipin Bun, atau wah kelihatan nggak nih? Soalnya ini hasil karya dengan tangan diinfus, saya gunting-gunting ini nih semalam Bapak Ibu. Ya, jadi dia menawarkan 2 pil Bapak Ibu, pil merah dan pil biru. Nah, tapi kalau saya sih sekarang ini sih kalau disuruh pilih pil merah apa pil biru, saya bilang terserah dokter wae lah. Yang penting saya cepat sehat. Jadi saya dikasih pil warna apa aja saya makan nih, ya. Nah, tapi Morpheus ini dia menawarkan kepada si Neo, kamu mau pilih pil apa? Biru atau merah? Kita nonton yuk cuplikannya, dan ya saya akan off kamera supaya nggak terlalu lagging ya Bapak Ibu. So, it's movie time. This is it. Let me give you one piece of advice. Be honest. He knows more than you can imagine. At last. Welcome, Neo. As you no doubt have guessed, I am Morpheus. It's an honor to meet you. No, the honor is mine. Please, come, sit. I am
imagine that right now you're feeling a bit like Alice, tumbling down the rabbit hole. You could say that. I can see it in your eyes. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. Do you believe in fate, Neo? No. Why not? Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life. That there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about? Matrix. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. The truth. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Oke, jadi ini film yang sampai sekarang masih dipuji-puji Bapak Ibu oleh banyak pengamat film ya. Jadi dibuatnya tahun 1999 tapi masih masih tak terkalahkan. Tapi saya tidak membahas tekniknya. Tapi yang jelas tadi Bapak Ibu kuncinya adalah di ketika si Morpheus menawarkan, apakah kamu mau pilih pil merah atau pil biru? Dan ini terkait dengan Matrix yang tadi si Morpheus bilang juga bahwa hey, kita tuh sebenarnya hidup di dalam Matrix gitu. Saya akan share slide nanti apa kata-kata persisnya supaya kita diingatkan kembali, dan kita lihat pilihan si Neo adalah si pil merah. So apa bedanya? Saya ulang lagi walaupun tadi ada ya perkataannya. Blue pill or red pill, kata si Morpheus. Kalau kamu pilih yang biru, maka engkau akan bangun dari tempat tidurmu and believe whatever you want to believe. Engkau ya hidup dengan kerangka matriksmu yang sudah ditaruh di tempatmu tanpa engkau berniat untuk mereviewnya gitu loh. Nah, tapi kalau yang merah berarti engkau akan stay in Wonderland. I show you how deep the rabbit hole goes. Jadi
engkau akan beradventure, engkau akan mereview matriksmu, engkau akan menentukan apa yang akan kau lakukan. Kalau itu matriks yang tidak memberdayakan, berarti engkau akan transform gitu. Saya simpulkan Bapak Ibu. Blue pill bicara tentang stay in status quo. Ignorance kan halusinasi tadi saya bilang ya. Jadi padahal dunianya udah rusak, tapi tetap dia ngelihatnya masih yang baik-baik saja. Dia merasa itu comfort zone dan sesungguhnya dia stagnan. Kehancuran yang tidak dirasakan akhirnya gitu. Kita nggak ngeh kalau customer kita ternyata pada pergi. Kita masih menganggap kayak yang kita baik-baik saja. Kita kan berdiri sejak tahun 1900. Capek juga kali ya berdiri kelamaan ya. Nah, jadi itulah blue pills. Jangan sampai kita terikat pada bekas atasan saya suka bilang romantisme masa lalu katanya gitu. Jadi bukan berarti kesuksesanmu di masa lalu itu jaminan gitu loh. Ketika engkau tidak mereview apakah matriksmu itu sudah memberdayakan. Kalau red pill berarti apa? Lihat yuk. Initiate, do something kan tadi ya. Engkau akan menelusuri kemana itu lubang kelinci itu akan membawa. Jadi artinya kita perlu beradaptasi, ngelihat sekitar, facing the reality. Ya betul, ada uncertainty. Ya benar, persaingan itu ketat. Tapi paling tidak kita ngelihat faktanya kayak apa. Dan kita learning, kuncinya di sana. Kita beradaptasi, kita learning, dan akhirnya kita grow. Nah, itu Bapak Ibu, kalau jadi yang nggak nonton film Matrix, sekarang misalnya lihat di kaos atau di mana-mana ada red pill, blue pills, itu tuh mengacu ke sana Bapak Ibu. Nah, red pills berarti kita mau mereview, kita mau beradaptasi, kita mau growing, kita mau lihat lagi matrix kita udah benar belum, udah berguna belum, udah optimal belum. Kaitannya sama legendary customer service ya kali ini sebenarnya bisa dikaitkan dari berbagai macam. Nah ini dia saya mengutip Morpheus bilang apa, matrix ada di mana-mana. Ketika engkau nonton televisi, engkau lagi bekerja, engkau pergi ke gereja atau beribadah, engkau membayar pajak, apa yang kita lakukan itu sesungguhnya perilaku dan perkataan yang dihasilkan dari matriks yang kita punya, Bapak Ibu, yang melingkupi kita. Nah, Michael Hall mengatakan apa di bukunya Matrix Coaching? Nah, ini kebetulan Michael Hall, guru kami semua, ya, guru kami di neurosemantik, Bapak Ibu, dia terpesona sekali dengan film Matrix dan kemudian membuat konsep Matrix ini sebagai metaforanya, ya. Dan Michael Hall sekarang lagi mengajar di Egypt, Mesir, dan saya baru ngeh Bu Mariani, Wahyudi, ternyata dasi yang lagi dipakai Michael buat ngajar ini dasi Matrix. Jadi saya bilang kok beneran banget saya mau sharing Matrix gitu ya. Matrix itu womb, rahim, artinya Bapak Ibu, melingkupi. Kita itu manusia, kita hidup di dalam matrix kita. Semua manusia hidup dalam matriks, sedikit yang tahu bahwa kehidupan itu dibangun. Perilaku kita, perkataan kita itu dikonstruk gitu. Dibangun oleh diri kita sendiri. Nah, apa-apa saja yang membangunnya nanti saya akan sharekan secara sekilas. Dan tentu saja sistem yang mereka hidupi ya, sistem keyakinan-keyakinan dan yang mereka terapkan akhirnya, yang mereka believe dan mereka lakukan, implement gitu. Nah, sehingga pesannya apa? Setelah kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu dipengaruhi oleh matriks, jangan sampai kita dikuasai matriks. Tetapi kita perlu visit ke matriks kita perlu transform. Apa yang perlu direview? Ini berguna nggak? Ini mendukung nggak? Ini memberdayakan nggak? Mau diganti apa enggak? Atau ini sudah bagus gitu. So we need to review, we need to revisit. Jadi jangan sampai the matrix has you, tapi become a master of your matrix. Jadi kalau di adegan pertamanya The Matrix itu Neo dibangunkan oleh komputernya, dia yang bilang apa? Wake up Neo, The Matrix has you. Tapi kata Michael Hall apa? So become a master of your matrix. Kita perlu tidak pasrah
dengan matriks yang sudah ngebentuk kita, yang apa namanya, kita nggak bisa apa-apain lagi, kita bisa review dan kita bisa adjust. Ini gambarnya Bapak Ibu, konsep yang aslinya saya ngambil dari modulnya Michael Hall, tapi saya membuatnya dalam bentuk yang lebih colorful lagi, ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya the matrix model itu sifatnya sistemik. Jadi ketika ada satu bagian yang berubah, maka bisa mengubah bagian-bagian lain, Bapak Ibu, ya. Jadi tidak berurutan, tidak yang sangat teratur, tapi memang ini fluid sifatnya. Yang pertama adalah state. Jadi setiap manusia itu pasti punya state. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Yang kita perlu tahu adalah state itu sebagai dasarnya. State itu apa? State itu adalah keadaan fisik dan pikiran kita. Kita selalu punya state. Lalu kemudian kita punya intensi dan kita memaknai apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, Bapak Ibu. Lalu kemudian ada proses, ada 5 proses di dalam matriks, yaitu apa? Bukan proses, contents. Proses itu intention dan meaning, ya. Jadi contents-nya itu ada apa? Cara kita melihat diri kita, self, kemudian power yang kita punya, lalu cara kita melihat orang lain, lalu bagaimana kita menyikapi waktu, dan dunia kita ada di mana. Saya yakin Bapak Ibu belum jelas, pasti belum jelas. Saya akan jelaskan lagi dengan definisi lalu contoh sehingga semakin jelas, ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa bayangkan dulu visualnya. Jadi ada state yang menjadi groundingnya, lalu kemudian ada proses yaitu intention dan meaning, ya, gambarnya di atas. Lalu kemudian di samping-sampingnya itu adalah kontennya. Apa sih yang perlu kita lihat? Aspek-aspek apa? Ada 5. Mari kita lihat state. State itu adalah sistem antara fisik dan mental, ya, mind and body, di mana saling mempengaruhi, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, kita itu nggak pernah dalam keadaan yang nggak punya state. Bapak Ibu sekarang, coba ya saya lihat ya. Tapi banyak yang off kamera ya. Kemungkinan ada yang state-nya, ada yang mau nulis, Bapak Ibu sekarang tuh lagi ngerasain apa sih secara fisik sama secara pikiran? Adakah yang mau nulis, misalnya saya lagi fokus banget, saya lagi enjoy, atau santai, atau lagi bete. Adakah? Oke, kebelet pipis. Wih, Chandrani, fokus, Pak Bumar penasaran. Oke, itu contoh-contoh state Bapak Ibu, ya. Jadi saya lagi fokus, lagi nyantai. Aduh, kebelet pipis gitu kan. Deg-degan. Waduh, mau dapat apa nih Pak Anta? Oke, nah jadi manusia itu nggak pernah dalam kondisi yang tidak punya state, Bapak Ibu. Ya. Jadi state itu. Jadi kalau ketika tadi deg-degan itu pasti ada unsur pikirannya, pasti ada unsur fisiknya. Ya, itu kalau diukur tuh pakai apa namanya? Sabda hari saya diukur itu ada heart rate-nya, ya, ada saturasinya, gitu. Itu ada. Ya, lagi pengen tahu Dokter Lucy. Wah, Dokter Lucy ini padahal udah canggih banget loh. Haus ilmu. Wah, baiklah. Saya ngebut deh sekarang biar modulnya kelar. Terima kasih yang udah respon Bapak Ibu. Ya, jadi itu pemahaman tentang state. Kita nggak pernah tidak ada state. Jadi dimanapun nanti fasenya kita selalu ada state-nya. Makanya state itu digambarkannya di bawah, bukan di samping yang 5 aspek itu. So apa state-mu? Ya, apa state-mu? Nanti saya akan kasih contoh ya Bapak Ibu ya atau saya kasih contoh sekarang ya. State saya pada hari ini adalah saya antusias. Saya ada energi yang mau saya bagikan. Saya punya state tanggung jawab juga. Karena jauh-jauh hari itu flyer sudah dibikin dan acara ini termasuk yang paling jauh ditayangkan pengumumannya, peserta sudah pada daftar. Saya ada state, saya bertanggung jawab, Bapak Ibu, untuk penyelenggaraan acara ini. Ada state acceptance juga.
the best I can do. Mulut saya kering, saya sering minum, ya wis nggak apa-apa. Acceptance. Saya sudah membangun state itu dari sejak saya awal memulai kelas ini. Jadi state saya ada 3, antusias, saya bertanggung jawab, dan saya acceptance. Saya menerima keadaan saya saat ini, gitu. Nah, meaning itu adalah makna yang tidak hanya sekedar menangkap data secara indrawi. Nah, manusia itu dikasih kemampuan untuk membuat makna, Bapak Ibu, dan memilih. Saya mau memaknainya yang memberdayakan, apa yang tidak memberdayakan, yang berfaedah atau yang nggak berfaedah, gitu. Nah, saya memaknai bahwa saya ini membagikan ini karena saya sedang memberi manfaat. Ini bagian saya berkontribusi bagi orang lain, gitu. Saya memaknainya sebagai apa yang bisa saya lakukan kepada orang lain. Nah, nanti Bapak Ibu silakan apa makna yang engkau berikan ketika engkau melayani, gitu ya. Apa maknanya? Apa signifikansinya? Sehingga apa yang saya kerjakan ini betul-betul memberikan makna kepada saya, yaitu saya sudah berbagi manfaat. Nah, meaning makers nih ya. Jadi termasuk nih nanti kalau Bapak Ibu ada customer komplain, meaning apa yang mau kamu taruh, yang mau kita pilih. Misalnya dasar manusia itu memang cari-cari kesalahan orang, manusia itu memang kejam gitu. Waduh, itu meaningnya benar-benar ketika ada orang komplain langsung yang keluar pasti akan senewen Bapak Ibu karena cari-cari kesalahan. Tapi coba kalau meaning yang engkau taruh seperti Bill Gates bilang apa? The most unhappy customers are our greatest source of learning. Bill Gates bilang, ketika ada orang yang komplainnya paling keras, itu sumber pembelajaran terbaik. So, makna yang dia taruh ketika menghadapi komplain adalah, saya lagi dapat pelajaran, saya lagi disekolahin, saya akan memperbaiki diri. So, penting sekali Bapak Ibu engkau menentukan meaning dalam engkau melayani. Lalu intensi, niatan, tujuan penting kita. Nah, tujuan saya apa? Intensi saya. Saya mau berbagi ilmu neurosemantik yang saya yakini sangat bagus, yang bermanfaat, dan kemudian intensi saya yang lain adalah saya relatekan. Saya relatekan dengan strength saya atau apa yang saya punya dalam hal customer service. Nah, intensi saya di sana Bapak Ibu tentang membagikan kaitan antara neurosemantik dengan customer service, legendary customer service, sehingga mempermudah Bapak Ibu untuk bisa menerapkan. Itu intensi, tujuan. Ya. Nah, apa tujuannya? Apa hasil yang diharapkan? Apa pentingnya? Sehingga Bapak Ibu bisa itu tadi, belajar tentang matrix, lalu kemudian dikaitkan dengan customer service. Nah, lalu kemudian tentang kontennya nih. Konten yang pertama adalah tentang self. Self itu tentang keyakinan, cara pandang terhadap diri sendiri, terhadap keberhargaan diri. Tentang gini, saya tuh identitasnya sebagai siapa? Sehingga pertanyaan yang akan membantu kita adalah, siapa dirimu? Apa yang kau sukai? Artinya apa? Bapak Ibu akan ngeliat, ngobrol ke dalam, dan mulai mencari identitasmu apa. Contoh, kalau saya berarti konteks yang tadi ya Bapak Ibu, saya adalah seorang trainer. Saya adalah, sebelum ke yang teknis ya, filosofi dulu. Saya tuh punya keyakinan begini Bapak Ibu. Saya mempercayai setiap orang itu dianugerahi Tuhan benih kebesaran, a seed of greatness. Setiap orang itu dikasih potensi. Nah, jadi saya melihat diri saya orang yang dikasih benih kecil sama Tuhan, gitu, untuk digunakan. Lalu kemudian yang teknisnya apalagi, saya adalah seorang trainer, saya adalah seorang NS entusias, dan saya orang yang senang berbagi, gitu, ya. Sampai Pak Bojo saya kemarin bilang, tadi pagi bilang gini, dasar pembicara kebahagiaannya adalah berbicara, gitu. Jadi ya udah nanti sore lancar-lancar ya berbicaranya, katanya begitu. Demi kebahagiaanmu dan kesembuhanmu, katanya. Oke, jadi it's me, cara saya melihat diri saya. Lalu kemudian power, Bapak Ibu. Power itu adalah kemampuan yang dimiliki. Itu terkait dengan kompetensi yang saya punya.
pengetahuan, keterampilan, soft skill. Jadi kalau Bapak Ibu engkau ada di bidang apa, engkau punya kemampuan apa, itu bisa kompetensi, bisa juga kewenangan. Engkau pembuat kebijakan. Kalau teman-teman di sini kayak Pak Joni kan CEO gitu ya. Jadi Pak Joni itu selain punya kompetensi-kompetensi yang bahkan saya percaya kalau Pak Joni itu udah yang knowledge-nya itu knowledge yang tidak terlihat. Knowledge yang intuitif karena sudah ngeblend semua gitu kan. Nah, tapi Pak Joni punya advantage lain lagi, punya kewenangan, punya hak untuk misalnya membuat regulasi gitu. So itu adalah power Bapak Ibu, keunikan, advantages, sumber daya yang kita punya. Jadi kalau saya contohnya berarti saya paling tidak punyalah ya kemampuan NS gitu kan. Saya tahu pengetahuan tentang servis, pengalaman saya di BCA, pengalaman saya berbagi di klien sebagai trainer maupun konsultan servis. Lalu keterampilan saya jam terbang dalam memberikan servis klinik maupun di dalam consulting maupun jam mengajar gitu. Ya, jadi itu power. Apa kemampuan sumber daya yang relevan. Jadi Bapak Ibu ngecek ke dalam, masih adakah kemampuan power yang engkau perlu develop dalam rangka bisa memberikan layanan yang legendary. Gitu. Walaupun saya ngomongnya gigi 5, semoga Bapak Ibu paham. Oke, baiklah. Lalu konten yang berikutnya adalah tentang time, Bapak Ibu. Jadi Michael Hall melihat bahwa kita juga perlu proporsional melihat waktu. Dia bilang jangan overvalue atau undervalue terhadap apa? Terhadap past kita, present kita maupun future kita. Jadi jangan yang tadi, wah kita mah udah berjaya dari sejak tahun 1950. Oke, so what? Sekarang gimana? Jadi kalau para pemimpin sampai sekarang, engkau udah pengalaman kerja 40 tahun, wah 40 tahun berarti nggak pensiun-pensiun tuh ya. 40 tahun, terus engkau masih mentoring ke juniormu dan engkau masih waktu saya dulu. Hello, masih relevan apa enggak? Gitu. Perlu dicek ya. So we need to be proportional dalam melihat waktu. Perlu Bapak Ibu ngelihat ke belakang untuk mempelajari evaluasi, ngelihat sekarang what to do-nya apa, action plan-nya apa, ngelihat ke future-nya bagaimana. Jadi perlu direview juga terkait dengan waktu ya. Nah, terus kemudian others. Others ini adalah cara pandang terhadap orang lain, Bapak Ibu. Oh, sorry, kalau yang time tadi saya belum kasih contoh ya. Kaitannya dengan saya. Saya sebelum training ini, sebelum sesi ini, saya pasti sudah ngobrol dengan Bunda Nevri, dengan tim program gitu, untuk ngomongin kebutuhannya apa sih ini. Nah, itu yang kemudian ditayangkan di copywriting maupun di flyer. Lalu sekarang, Bapak Ibu, saya consider Bapak Ibu, saya melakukan risk assessment gitu ya. Saya bukan serta-merta gini, lagi COVID begini, ambisius banget nggak sih lu ngajar? Hei, kalau saya dikasih job 1 hari, saya nggak akan terima karena nggak mampu. Tapi kalau untuk 1,5 jam, masih oke lah gitu ya. Jadi saya consider juga Bapak Ibu. Nah, jadi itu tentang time. Nah, jadi Bapak Ibu juga perlu di pekerjaanmu bagaimana engkau melihat landasan yang akan engkau pakai sebagai evaluasi, lalu sekarang mau ngapain dan untuk tujuan apa. Jadi dari sisi timingnya. Others. Others ini adalah cara pandang terhadap orang lain, Bapak Ibu. Jadi dalam konteksnya saya, others saya apa? Oh, peserta. Peserta sudah daftar, sudah antusias, sudah banyak. Maka saya appreciate mereka sebagai orang yang sudah merespon, yang punya keinginan untuk belajar. Apalagi tadi state-nya banyak yang penasaran, pengen tahu ya. Lalu kemudian panitia. Panitia itu repot Bapak Ibu kalau sampai perlu cari pengganti, ganti topik, handle peserta gitu ya. Jadi saya melihat saya mempertimbangkan panitia. Suster, ya suster yang ada di sini. Saya arrange, saya minta copot infus jam sekian, saya biuapnya jam sekian, nanti suster saya panggil untuk ngelanjutin, untuk masukin obat dan seterusnya. So, saya memanage ya others, orang-orang yang ada di luar. Ini kan konteksnya lagi yang tentang training ini, Bapak Ibu. Lalu tentang world itu berarti ini siapa orang lain, bagaimana engkau menganggap atau memperlakukan mereka. Apa kemampuan interpersonal yang kau miliki dalam rangka menjaga hubungan-hubungan itu tadi kan? Saya ngomong ke suster, lalu bagaimana saya berempati sama panitia, saya mengapresiasi peserta. Itu cara pandang saya terhadap others sehingga acara ini terjadi gitu.
Nah, tentang work, bidang, industri, segmen, peran, domain gitu ya. Jadi tentang apa kalau ini? Tentang education, tentang knowledge sharing, tentang best practices yang saya bagikan. Jadi ini tentang work-nya, Bapak Ibu. Jadi itulah dia matriks. Saya akan bukakan lagi gambar yang ini sehingga Bapak Ibu dapat summary-nya. Jadi ada intention, itu tujuan saya apa? Ada meaning, makna yang saya taruh di dalam layanan saya. State saya apa? Lalu konten, ya, konten, cara pandang terhadap diri. Lalu bagaimana kita mereview power yang kita punya, bagaimana kita memandang orang-orang lain. Lalu kaitannya sama time, bagaimana kita perlu ngatur time kita, proporsional. Lalu work. Nah, Bapak Ibu, ini bisa diterapkan untuk dirimu sebagai individu dan juga untuk dirimu sebagai corporate, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sebagai individu baik frontliner maupun back office, engkau bisa pakai matriks ini untuk ngecek ya tujuan saya apa, meaning saya yang saya maknai atas pekerjaan saya apa, state saya bagaimana. Kalau corporate berarti kan Bapak Ibu punya visi gitu, punya visi yang mau dicapai, punya misi, apa keberadaan perusahaanmu, organisasimu itu memberi makna apa. Nah, engkau melakukannya dengan state apa? Dengan bangga saya bla bla bla, dengan senang hati kami membantu. Itu kan sebenarnya cerminan state juga. Bagaimana engkau melihat diri sendiri, strength-nya apa? Makanya ada SWOT analysis. Ya, ada time untuk melakukan review, untuk membuat action plan dan sebagainya. Others, bagaimana kalau kita bicara corporate ya, customer sebagai apa, vendor itu diperlakukan bagaimana, regulator, community, kompetitor itu pun others, Bapak Ibu. Work ya, work itu berarti bidang usaha atau industri, Bapak Ibu. Gitu. Oke, jadi sepertinya saya sudah ngebut untuk membahas matriks ini. Silakan sambil Bapak Ibu dicerna dan ke pertanyaan. Jadi materi saya sudah selesai Bapak Ibu tentang Red Pill to get the matrix of legendary customer service. Silakan connect dengan saya, mau connect lewat WhatsApp boleh, follow Instagram, sosial media juga silakan. Maaf sekali ini kok saya ngaretnya luar biasa, tapi saya serahkan kepada Yudi. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Gioni, buat teman-teman boleh lihat emotikonnya, tepuk tangan. Ya luar biasa ini ya. Saya ada ini loh. IN, teliti kembali barang bawaan Anda, selamat menerapkan. Baiklah. Nonton Matrix. Luar biasa ya Bu Gioni, bagaimana menerapkan The Matrix buat teman-teman yang bila masih masih bertanya-tanya untuk mengetahui lebih detail tentang The Matrix dan bagaimana implementasinya dalam konteks service, ya silakan langsung aja. Tadi Bu Gioni udah kasih DM-nya dia, jadi langsung jangan segan-segan, langsung aja di DM atau apa untuk ditanyakan lebih detail lagi. Nah, bagi saya ini sesuatu yang luar biasa, memberikan saya juga insight untuk bagaimana menerapkan matrix model di Neurosemantic untuk improvement terkait dengan service bagi staff-staff yang ada di tempat kerja, sehingga mereka mampu menghasilkan legendary service. Thank you Bu Gioni. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan untuk diketikkan di chat box, atau kalau misalnya ada yang mau untuk bertanya langsung, feel free. Namun saya lihat tadi di chat box sudah ada pertanyaan. Saya akan bacakan terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman. Sebenarnya kita mungkin akan sedikit telat ya, bukan mungkin lagi, tapi kita pasti akan telat. Karena jamnya itu kan kita selesai jam 9. Tapi ini kita perlu ada pertanyaan yang kita tanyakan jawab terlebih dahulu. Kalau teman-teman kalau mau bertanya juga silakan. Oke. Bu Gioni, ada pertanyaan dari Luciana. Selamat malam Bu Gioni, I'm so glad to see you again. Sedikit curious dengan statement making wow constantly. Ada beberapa yang saya baca tahapan customer excellence, yaitu basic, unexpected, desire, surprising, dan unbelievable.
karena sedikit berbeda dengan wow constantly, karena dari tahapan itu seolah we don't need to wow customer constantly. Gimana Bu Gioni tanggapannya? Yes, oke. Dr. Lucy, senang ketemu, senang merespon undangan saya. Jadi beliau ini adalah seorang dokter youth yang belajarnya banyak. Benar, saya memang sedang tidak dalam konteks membagi-bagi kelas layanan. Itu sumbernya Ron Kaufman, saya tahu, untuk yang level-level itu. Jadi bahkan yang paling bawah ada kriminal, ya, ada crime, kriminal, ada basic, ada unexpected, ada yang mid, the expectation, ada yang wow. Jadi Dr. Lucy di sini memang saya wow itu saya definisikan sebagai melebihi harapan. Melebihi harapan itu bisa dilakukan secara constantly. Tapi maksud saya bedakan wow yang saya terapkan di sini dengan wow yang service ladder-nya Ron Kaufman, yang tingkatan layanannya Ron Kaufman itu. Kalau itu kan memang sampai wow itu biasanya saya kalau pas saya lagi menerangkan konsep itu, wow itu saya bawa untuk layanan khusus, layanan nasabah prioritas, layanan VIP gitu. Nah, tapi wow yang tadi saya maksud lebih ke melebihi harapan, melebihi transaksi saja. Saya pernah kasih contoh, saya mau beli blender, sebenarnya kalau transaksi adalah saya dapat blendernya. Udah Ibu belinya yang apa? Zek, saya dikasih blendernya. Tapi dengan saya ketemu dengan orangnya dan orangnya menjelaskan, Bu, blender ini Ibu cara pakainya gini, Ibu jangan sering-sering pakai yang kecepatan tinggi karena ini. Itu sudah wow. Artinya wow itu nggak melulu something yang very significant yang benar-benar dibedakannya sampai berbiaya gitu ya. Tapi memang saya setuju juga Dr. Lucy ini kan pengetahuannya banyak nih, ini Ron Kaufman ini ya. Kalau yang itu memang saya pasti akan bicara ke diferensiasi layanan gitu. Yes, semoga menjawab Dr. Lucy. Terima kasih Bu Giokni. Yuk. Thank you Bu Dr. Lucy. Next-nya ada Bu Chandrani yang raise hand. Silakan Bu. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Wahyudi. Selamat malam Coach Giokni. Ketemu lagi di sini. Ini materinya benar-benar saya nggak salah ini ya, kita chatting terus dapat linknya karena saya kemarin nggak sempat daftar sebenarnya. Jadi nggak ketinggalan. Tadi saya dengerin, saya simak itu bagian time. Ya. Kan ada tuh step, terus ada time. Dan di situ kalau tidak salah tangkap, Coach Giokni itu sebutkan kita tuh kadang membandingkan kejadian yang sudah lama gitu ya, yang sudah tidak bisa di-compare dengan kondisi sekarang. Dan step itu kan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya di perusahaan. Ya kan? Nah, itu sering terjadi tuh. Karena orang tua tuh kadang-kadang begitu ya, dan tanpa disadari mereka tuh suka menceritakan masa lalu mereka yang mana anak tuh udah nggak zamannya kali ya gitu kan. Nah itu gimana tuh? Berarti kan itu sesuatu yang perlu diubah ya, tidak bisa diaplikasikan seperti itu. Ada caranya nggak, atau yang tadi disebut ada inovasi itu seperti apa sih inovasinya supaya itu tuh bisa setiap orang tua bisa akhirnya dengan sendirinya paham gitu, tidak melakukan itu tapi melakukannya seperti apa yang lainnya gitu, optionnya seperti itu. Oke. Yes. Sebenarnya langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyadari sih ya, awareness dulu gitu. Awareness tentang apa? Tentang perbedaan kurun waktunya gitu. Perbedaan kurun waktunya. Lalu cari variabel-variabel yang berubah. Saya suka pakai istilah memang rada sulit ya. Kita kan keadaan itu tidak ceteris paribus. Itu kalau dulu di matematika itu kondisi-kondisi yang semuanya sama gitu ya. Semua kan berubah gitu. Jadi artinya memang kesadaran berapa panjang sih gapnya antara masa kita dulu SMP sama anak kita sekarang SMP. Perubahan-perubahan apa saja yang sudah terjadi gitu. Dan apakah itu mempengaruhi terhadap isu yang kita lagi bahas sama anak kita gitu. Kecuali tentang values ya. Kalau values sih masih tetap langgeng ya values. Tapi kalau tentang cara-cara itu kan sudah banyak yang berubah. Jadi ya
ya dikitik-kitik lah ya. Kalau itu suami istri mungkin ngitik-ngitik kali, kayaknya udah nggak relevan nih gitu ya. Lu dulu mah pacaran masih pakai nulis di sticky note, sekarang mah udah pakai apa, WA dan sebagainya gitu kan. Oke. Jadi values-nya masih oke ya. Yang saya tangkapkan tadinya saya pikir semua yang lama itu nggak relevan sekarang. Berarti values itu masih oke disampaikan. Hanya cara-cara yang tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Betul. Nah, oleh ini kalau dibawa kaitannya ke corporate, bahkan yang namanya core values itu bisa aja core values dari perusahaan itu berdiri pun masih dibawa, tetapi memang bisa direview lagi. Misalnya ditambahkan. Contohnya sedikit case ini ya, Dr. Lucy kasih grup. Dia menambahkan ada kata apa? Adaptif, karena memang itu sekarang ini menjadi relevan. Kalau tidak ditambahkan itu menjadi tidak relevan di saat ini. Jadi pasnya value dibawa yang bagus, kalau ada yang kurang ditambahkan karena itu yang dibutuhkan gitu untuk now-nya, present-nya gitu. Semoga jelas. Terima kasih. Yes. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum Ada lagi? Di wrap up? Kalau gitu saya bagi hadiah ya buat 2 orang itu ya. Oke, boleh Bu Joni. Yang satu karena Dr. Lucy itu sudah punya buku Cari Alasan Bolos ya. Jadi yang Dr. Lucy aku kasih novelet tuh, Renda. Widih. Yeay, sama Dr. Lucy. Halo Ibu Chandra nih, mau pilih apa? Mau pilih buku Cari Alasan Bolos atau kumpulan quote customer service? Wow. Dua-duanya nggak Bu Joni? Nah, itu nggak dia. boleh. Oh, nggak boleh ya. Ikut acara berikutnya lagi biar dapat hadiah lagi. Aku suka sharing setiap hari sih, jadi aku pilih yang quotes dulu ya. Oke, baiklah. Jadi sumber inspirasi. Yes. Ini kayak kalau cari alasan bolos boleh kirim ke saya nih Bu Joni. Oh, Cuyut nanti bolos kamu. Oke, selamat ya Bu Chandrani, Bu Luciana sudah mendapatkan buku dari Bu Joni, dan thank you juga Bu Joni sudah menyediakan buku, sudah sharing, berbagi buku lagi, luar biasa ya Bu Joni. Berbaginya, memberikan adding value kepada teman-teman semua gitu. Thank you banget. Oke, one last time, apakah ada yang mau bertanya? Hitung sampai 3. Hitung sampai 3, masih ada 1 buku lagi. Gimik. 1, 2, 3, close ya. Jadi kalau Anda mau buku, Bu Mar mau bertanya? Iya, mau bertanya aja biar dapat buku. Biar dapat buku ya Bu ya. Iya. Ini sayang nih jadi moderator. Iya, itu tangannya yang diinfus itu dari tadi gerak-gerak kecabut nggak tuh jarumnya? Itu pertanyaannya. Saya irrelevant question Bu, irrelevant question. Yang penting dapat buku, yang penting dapat buku. Oh ya, nggak ada frame ya buku, pertanyaan seperti apa ya? Nih, nggak di itu kok. Aduh, lagi dicopot. Dari tadi saya lihat gerak-gerak itu, aduh, itu copot nggak ya? Udah dilepas, saya bilang 3 jam off dulu, nanti habis ini baru dipasang. Luar biasa, thanks a lot Bu Gyokni. Thank you banget. Sama-sama, dengan senang hati Bu Mar. Jadi Bu Mar saya dapat sudah buku nggak? assess kok, saya bisa. Masih Luar dalam biasa. Ya luar biasa ya Bu Gyoni. Sudah lebih pulih ya Bu Gyokni dibanding yang pertama. Sudah Bu, 2 hari pertama yang nggak tahan, sakit kepala, tulang pada ini dan demam menggigil. Puji Tuhan sekarang udah lebih baik. Oke, baiklah. Thank you. Ya, hebat ya. Tak kelihatan lagi sakit ini. Covid, Pak. Malah terasa masih fit sekali gitu. Iya. Iya. Tapi by the way masih ada buku keempat nggak ya? Ya, Pak Joni mau nanya juga. Mau nanya apa, Pak? Ya. Mau tanya check out dari kamar kapan? Tadi mau tanya, takutnya nanti kirimnya ke Singapura mahal, jadi pas segan juga. Boleh kirim ke saya aja Pak Joni. Saya wakili menerima.
Begitu ya? Oke. Nanti kirim ke Medan aja lah, biar Iya, murah. kirim ke Medan boleh Pak Joni. Iya. Ya tadi ditanya mengenai kan kita perlu profiling customer ya supaya dia sesuai gitu ya. Nah, ada nggak disaringkan how-nya untuk mencari profilingnya itu? Pak Joni ya tadi menyimak dengan baik, ini listeningnya 3,0 nih Bu Mar. Tadi saya bilang ini akan ada di modul lengkap saya bilang gitu. Yang pertama, kita bisa bikin contact center Pak, itu salah satu cara. Yang kedua, kita bisa ya di touch point kita. Jadi distributor atau outletnya Pak Joni permudah customer untuk bisa sampaikan. Lalu fokus group discussion. Kita bisa undang customer yang representatif, lalu kita fasilitasi. Jadi ada fokus group discussion. Lalu yang lain adalah observasi. Bahkan Bapak bisa juga menurunkan tim. Oh, ini mohon maaf teman-teman karena udah kenal banget sama Pak Joni, jadi kayaknya udah ngasih contohnya kontekstual banget. Pak Joni ini produksi kompor, Bapak Ibu, kompor, oven, dan lain-lain. Bahkan Bapak bisa menurunkan tim untuk mengobservasi pelanggan Bapak yang menggunakan oven. So you can observe gerakan mereka, motion mereka, gitu sehingga Bapak bisa dapat masukan terkait dengan berbagai hal, fiturnya lah, ketinggiannya lah, dan sebagainya. So many ways to get profile tentang customer ya. Ya, yes. Ada modulnya ya. Ya. Kalau itu buku keempatnya modul ini aja. Ya, nanti kita tunggu kelas Bu Joni tentang customer service ya Pak Joni ya. Oke. Mantap. Sebenarnya saya mau bikin sekalian mau diumumkan training publik untuk customer service, tapi karena kemarin ini Ono jadi belum siap dengan tanggal-tanggal, nanti saja in case sudah ready untuk bikin public class. Oke, thank you. Ya, dadah. welcome, ditunggu. Ya, thank you Pak Joni. Berarti thank you. Pak Joni kebagian buku nggak Bu Joni? Pak Anyan angkat tangan loh. Ya sudah deh, aku bawa 4. Ya udah 1 lagi berarti. Pak Anyan ya. Pak Anyan Res. Ya Bu, selamat malam Bu Giokni. Selamat malam Pak. Wah, senang kalau lihat Bu Giokni udah ceria begini, artinya udah tanda-tanda kebaikan. Ya Bu Giokni, saya melihat fenomena beberapa tahun belakangan ini ya. Itu banyak bagian customer service, terutama di bank itu dihilangkan ya, digantikan dengan mesin yang sifatnya artificial intelligence gitu ya. Bahkan diramalkan kedokteran juga begitu ya. Bahkan dokter-dokter itu yang umum-umum juga sebentar lagi akan hilang, semuanya digantikan dengan mesin. Jadi intinya kita semua ini dipersiapkan untuk menghadapi dunia teknologi dengan kecerdasan buatannya. Pertanyaan saya berkaitan dengan customer service ini nih. Kalau semuanya sudah digantikan dengan mesin, sudah tidak ada lagi human touch, human relationships. So, customer service ini mau dibawa kemana ya Bu? Dan kedepannya saya melihat yang kita butuhkan kedepannya itu adalah bukan lagi customer service ya, tapi bagaimana kemampuan berpikir untuk menjawab persoalan yang semakin kompleks ya Bu. I mean, it's more than customer service lagi Bu. Jadi kita udah menghadapi dunia yang demikian kompleks gitu loh. Nah itu gimana ya? Bagaimana Bu Giokni melihat hal ini? Makasih Bu. Yes. Oke Pak Anyan. Jadi Bapak Ibu, wah ini rada panjang nggak apa-apa ya. Saya kayaknya bakal cerita case soalnya. Jadi kan tadi poinnya adalah customer service itu salah satunya adalah memberikan value added. Nah value added itu akhirnya memang banyak solusi jawabannya itu di mesin Pak. Nah dengan mesin, dengan semi robot itu pun bukan berarti kita serta-merta ya mesin hanya sekedar mesin, tapi di dalam mengidentifikasi fitur atau cara kerja mesin atau robot itu kita pun mempertimbangkan needs-nya manusia, walaupun beda dengan kalau ketemu orang langsung ya gitu. Nah maka dari itu trainer robot itu juga tren Pak. Jadi kayak BCA itu kan punya apa namanya siapa ya, Sophie, bukan Sophie, lupa saya. Itu mereka ditrain gitu supaya bisa
paling tidak terlalu teknologi gitu loh Pak, biar bisa lebih mengenali, tapi ya memang tidak bisa seperti menggantikan manusia. Nah, kalau tadi Pak Anyan bilang terus nanti jadi gimana ya? Pak, Halo BCA itu sekarang sudah bertransformasi menjadi layanan digital center. Jadi mereka nggak hanya cuma terima telepon, mereka tetap punya orang yang akan menghubungi dan menghubunginya dengan omni-channel gitu. Itu teknologi lagi yang dipakai untuk supaya Pak Anyan itu punya channelnya tuh apa saja. Bagaimana biar datanya Bapak itu satu dengan channel yang begitu banyak. Lalu mereka tetap ada layanan yang menghubungi Pak. Makanya mereka punya yang namanya DRO. DRO itu Digital Relationship Officer. Lalu mereka bikin lagi satu jabatan lain lagi, tetap untuk bikin relationship secara manusia tanpa nasabah itu datang ke cabang gitu. Jadi bergeser sih Pak, tidak sebenarnya bukan berarti terus jadi hilang sama sekali gitu. Karena so far masih butuh interaksi, masih butuh relationship untuk bangun engagement. Yang di cabang yang clerical, yes, sudah mulai dialihkan ke mesin-mesin pintar. Untuk pemenuhan emosional ininya hilang ya Bu ya dengan berganti mesin. Karena kalau mesin itu kan biar bagaimanapun canggihnya tetap terbatas ya Bu. Kayak kita, sorry to say ya Bu, kalau kita bicara menghubungi satu instansi dan dilayani oleh answering machine itu paling menjengkelkan ya. Kadang-kadang dia jelasin produk panjang lebar, 15 menit hilang. Padahal kita udah sangat kepepet gitu. Lain halnya kalau kita ditangani oleh manusia, bisa lebih bypass gitu. Oke. Nah, Pak Anyan, waduh, ini saya jadi ini ya, karena tahu banyak karena ngurusin BCA ya, Pak. Jadi itulah makanya ada Halo Apps, Pak, di mana menghilangkan IVR. Orang tidak menghubungi lewat telepon, tetapi dengan klik dan sudah langsung pilih menunya di sini. Sehingga orang tidak akan habis untuk mendengarkan IVR menunya yang begitu beranak pinak seperti itu. Dan tetap connect ke agent gitu. Jadi sudah langsung dipilih, saya mau apa nih, kartu kredit apa ya, misalnya ya ubah jadi cicilan gitu. Nah, udah langsung ketik menunya di Halo Apps gitu. Dan itu langsung terhubung. Jadi shortcut. Itu semua pakai inovasi, Pak. Dan itu terjadi karena apa? Karena melakukan analisis dari hasil contact center-nya. Yes. Thank you, Pak Anyan. Thank you, Bu Gyokni. Yes, Pak Anyan. Oke, dan 4 buku sudah ya? Udah habis ya, buku udah habis. Ya, berarti yang kayaknya cocok banget nih dapatnya yang innovation, kutipan innovation. Oke, kalau gitu Bu Gioni mau wrap up sebelum kita foto-foto? Ya, jadi Bapak Ibu, topik kita malam hari ini mengkaitkan antara konsep matrix dari neurosemantik dikaitkan dengan legendary customer service excellence. Walaupun matrix ini sendiri sifatnya general, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pakai di aplikasi manapun, karena kan tadi kata Michael Hall, kita hidup di dalam matrix. Jadi apapun yang kita lakukan, about leadership, about parenting, business, itu matrix itu berlaku. Dan tadi yang sudah saya kupas, saya sudah bahas tentang why, mengapa penting untuk membangun legendary customer service, lalu what-nya, apa sih legendary customer service itu? Ada RATER, RATER, reliability, assurance, tangible, empathy, and responsiveness. Lalu kemudian yang terakhir kita membahas how-nya tentang matrix itu sendiri. Oke, semoga berguna buat teman-teman, walaupun waktunya terbatas dan ini ngaret, mohon maaf. Dan ya senang, lain kali semoga ketemu lagi. Oke, thank you Bu Gioni, thank you teman-teman. Kita boleh minta teman-teman kita foto sejenak. Jadi semua boleh tolong menyalakan kameranya dan izin untuk stop chat terlebih dahulu ya. Kita foto jadi supaya tidak muncul nih chatnya. Oke. Sebentar, saya ganti background dulu, Yud. Nah. Oke. Mari kita foto-foto. 2 kali ya, ada 2 layar.
Oke, thank you. 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi. Sekali lagi. Satu, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya untuk kehadirannya. Nanti kita akan ada lagi MetaCoach Cafe bulan depan di hari Rabu minggu kedua. Tunggu saja informasi buat teman-teman. Juga nanti kita akan share kalau teman-teman belum bergabung di dalam grup WhatsApp NSNLP Discussion. Nanti kita akan sharekan linknya untuk teman-teman bergabung ke dalam grup tersebut. Di sana kita akan banyak sharing-sharing informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perkumpulan Neurosemantik Indonesia dan MetaCoach Foundation Indonesia dengan para trainernya dan MetaCoach-nya. Oke, nanti kita akan sharingkan di dalam grup untuk link ke dalam WhatsApp grup NSNLP Discussion. Selamat malam teman-teman semuanya, salam sehat selalu. Thank you untuk kehadirannya teman-teman sampai malam hari ini, dan juga sekali lagi thank you Bu Gyoni untuk waktunya, untuk tetap semangatnya lagi di rumah. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Thank you. Ya, cepat saya kembali. Thank you, Pak Raja. Malam, Pak Yu. Thank you. Malam, Bu Mar. Thank Thank you, you Pak Joni, Bu Mar, Pak Anta, dan Malam, malam. semuanya. Ya, cepat sehat ya, Bu Joni ya. Yo, terima